Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi bersama saya, Stefani Octavia, selaku MC yang akan membawakan acara pada hari ini sekaligus membimbing jalannya diskusi pada semifinal debat gelar karya P5. Setelah tahap eliminasi kemarin, kini hanya tersisa 4 partai dalam tahap semifinal. Inilah nama-nama partai yang akan saling berlawanan dalam semifinal pada hari ini. Yang pertama ada Partai Ikada dari kelas 11E. Yang kedua ada Partai Parkebas dari kelas 11 Do. Yang ketiga ada Partai Goluta dari kelas 11E. Dan yang keempat ada Partai Parsonas dari kelas 11F. Tentunya 4 partai ini akan memperebutkan kursi di tahap final melalui studi kasus yang tidak kalah menarik perhatian dari tahap eliminasi kemarin. Di samping kanan dan samping kiri saya tentunya sudah ada Partai Parsonas dan Partai Goluta. Silahkan untuk Partai Parsonas memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sang Ali Darmawan dari Partai Parsonas kelas 11F. Perkenalkan, nama saya Miftah Purwodijeng Hakiki dari Partai Parsonas kelas 11S. Perkenalkan, nama saya Adinda Fuadina Al-Humairah dari Partai Parsonas dari kelas 11F. Untuk Partai Goluta, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabilah Nurul Ainusna dari Partai Goluta kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Iliin Hawain Fitan dari Partai Goluta 11E. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Pratama Diansyah dari Partai Goluta kelas 11E. Gimana nih persiapannya dari kedua partai ini? Apakah sudah matang atau bagaimana? Untuk Partai Goluta sudah sangat matang dari sebelumnya. Baik. Bagaimana Pak tim ini Partai Parsonas? Sama halnya dengan Goluta ya, kalau dia sudah sangat berarti saya juga sudah sangat matang. Oke. Selanjutnya langsung saja kita panggil untuk perwakilan dari masing-masing tim debat untuk maju berada di depan saya untuk melakukan switch. Silakan. Berada di depan sini. Ya, switch akan dimulai dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan duduk kembali. Mari teman-teman, kita saksikan bersama penampilan debat dari kloter kedua dalam tahap semifinal dengan Partai Parsonas sebagai tim kontra dan Partai Goluta sebagai tim pro. Dengan kasus impor beras memberi manfaat atau kerugian. Silakan untuk tim pro menyampaikan argumennya dalam waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Menurut tim kami, impor beras memberikan manfaat, yaitu sangat setuju. Hal ini karena ekspor merupakan kegiatan atau aktivitas ekonomi umum, akan tetapi aktivitas ekonomi umum impor Indonesia, terutama impor pangan, seringkali menjadi politik dan rumit. Hal ini impor beras digalakan untuk memastikan pemerintah mempunyai beras yang memadai. Dengan cadangan beras pemerintah CBP memadai, pemerintah setidaknya dapat mengirimkan sinyal ke pasar agar tidak ada pemain Lalu untuk aktivitas impor beras dari negara asing akan memberikan keuntungan dari sisi dalam negeri sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.
dan menjaga stabilitas harga beras dalam negeri. Lalu dengan diadakannya kegiatan impor beras dari pemerintah dapat menjadi upaya masyarakat untuk mendapatkan beras dengan harga yang lebih terjangkau daripada harga beras yang disediakan di dalam negeri. Lalu jika sedang dalam kondisi musim kemarau, salah satu alasan impor beras yakni menjaga cadangan beras nasional. Selain itu, impor beras dilakukan untuk menjaga agar harga beras tidak meningkat. Menurut Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan atau stok beras. Impor beras juga dilakukan karena produksi beras dalam negeri mengalami penurunan akibat pengaruh El Nino. Bagaimana tim Pro? Apakah ada tambahan? Kemudian, dengan kebijakan impor beras yang disertai dengan ditetapkannya bea masuk beras akan melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik, serta mendorong harga gabah kering panen di tingkat petani di atas harga pembelian pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Biaya produksi pertanian harus seimbang dengan harga jual. Bahkan lebih baik jika harga jualnya dapat lebih tinggi dari harga 4.200 per kilogram gabah kering giling. Dan jika kualitas padi bagus, para petani hanya mendapatkan 5 juta per bulan selama 4 bulan. Lama per hektar sekitar 20 juta. Belum lagi jika laba itu harus dibagi sesuai jumlah buruh tani yang dipekerjakan. Berarti petani itu hanya mendapat bagian bersih 5 juta per jauh. Harga di tingkat petani akan turun. Harga beras akan menurun, bahkan sangat jatuh. Kalau beras harganya turun, tentu saja ongkos-ongkos produksi juga akan berat. Sebab untuk memproduksi beras, para petani membutuhkan ongkos produksi pula. Sebab biaya produksi padi sangat tinggi, tetapi hasilnya kecil. Sehingga sangat perlu dikasihani apabila dihitung dari segi ekonomi Indonesia, tidak terlihat untungnya. Maka kegiatan impor pun dapat membantu mengatasi kasus tersebut. Terima kasih. Silakan untuk tim kontra menyampaikan argumennya dalam waktu 5 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Kami tidak menyetujui dengan adanya impor beras karena ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kedaulatan pangan, di mana mengimpor beras dalam jumlah besar dapat mengancam kedaulatan pangan Indonesia. Bergantung pada impor beras dari negara asing, terutama dari contohnya kasus kita adalah dari negara Cina. Berarti Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sendiri. Sedangkan jika kita melihat di sekitar kita, masih banyak sekali lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Banyak petani juga di Indonesia. Kedua, ketergantungan terhadap pasokan luar negeri, di mana terlalu mengandalkan impor beras dari luar negeri, terutama dalam situasi yang diperkirakan sulit seperti pada tahun 2024, meningkatkan risiko ketidakpastian pasokan, krisis di pasar internasional, atau masalah dengan negara pemasok dapat mengganggu ketersediaan beras di dalam negeri. Ketiga, kualitas dan keamanan pangan. Impor beras dari Cina memunculkan pertanyaan tentang kualitas dan keamanan pangan. Produk impor mungkin tidak selalu memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sama dengan beras lokal kita, meningkatkan resiko bagi kesehatan masyarakat. Jika negara kita sendiri bisa menghasilkan kualitas yang baik jauh dari negara yang mengimpor, kenapa harus menggunakan milik negara asing?
Keempat, dampak ekonomi. Mengimpor beras dalam jumlah besar dapat berdampak negatif pada ekonomi nasional. Itu dapat mengurangi pendapatan petani lokal dan mempengaruhi pertumbuhan sektor pertanian di dalam negeri. Kelima, promosi pertanian lokal. Daripada mengimpor beras, pemerintah seharusnya lebih mempromosikan pertanian lokal dan memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan produksi beras dalam negeri. Ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor beras. Penting untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan stok cadangan beras dan kemampuan untuk mendukung pertanian dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Terima kasih. Bagaimana tim kontra, apakah ada tambahan? Sudah cukup. Untuk tim kontra, mengapa nasib petani digantungkan dengan hasil panen padi saja? Silakan. Mengapa nasib petani lokal digantungkan dengan hasil panen padi saja? Waktu tetap berjalan, silakan. Sebenarnya tidak dari pertanyaan saja ya, tetapi mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim dan juga di mana Indonesia penduduknya itu sebagian besar bertani dan kita sebagai konsumen juga lebih sering mengonsumsi hasil tani. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan bahwasanya hasil pertanian itu lebih berefek pada kita dan lebih lebih menguntungkan juga, karena yaitu tadi hasil dari pertanian itu juga salah satu hasil utama yang kita konsumsi. Tidak mungkin kan kita mengonsumsi berkas-berkas dari perkantoran. Terima kasih. Baik, bagaimana tim pro tanggapannya? Apakah ada sanggahan? Bagaimana tim pro? Silakan. Untuk tim kami kurang setuju karena berdasarkan fakta yang telah diketahui, Indonesia adalah negara dengan status sebagai negara yang masih berkembang dan masih mengalami suatu permasalahan atau problem khususnya pada bidang pangan. Hanya itu saja mungkin dari tim pro. Apakah ada tambahan? Lalu, untuk kebijakan impor beras yang disertai dengan ditetapkannya bea masuk beras akan melindungi daya saing beras domestik, menjaga stabilitas harga dan penyerapan produksi beras domestik, serta mendorong harga gabah kering panen di tingkat petani di atas harga pembelian pemerintah sehingga lebih menguntungkan petani. Menurut pendapat Rosner 2008, konsumsi beras pada suatu negara nilainya lebih besar daripada produksi beras. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia makanan pokoknya berupa beras. Karena nilai konsumsi beras yang lebih besar dibandingkan produksi berasnya, menyebabkan pemerintah harus melakukan impor beras ke negara lain.
agar kebutuhan konsumsi masyarakat di Indonesia terpenuhi. Sumber utama untuk mengetahui data jumlah konsumsi beras adalah survei mengenai ekonomi nasional yang dilakukan setiap tahunnya. Terima kasih. Bagaimana tim Pro? Apakah ada tambahan? Izin menambahkan, sehingga walaupun banyak lahan dan petani, namun hal tersebut tidak menutup kekurangan beras dalam negeri. Terima kasih. Tim Pro, apakah Anda yakin dengan mengimpor beras menjamin kualitas beras impor itu lebih baik dari beras lokal? Apakah Anda yakin? Yakin atau tidak? Bagaimana tim Pro? Yakin atau tidak? Silakan untuk menjawab, yakin atau tidak? Ya, tim kami yakin. Yakin? Ya. Apa contohnya? Waktu terus berjalan. Dimohon untuk tim Pro langsung menanggapi. Silakan tim Pro. Baik, untuk menurut kelompok kami sangat yakin karena kalau kembali ke pertanyaan mengapa kita mengimpor beras dengan pangan lokal itu kan lebih baik, karena mengapa suatu negara mengimpor beras kalau dia berasnya itu berkualitasnya lebih bagus. Contohnya, apakah ada data yang valid? Kalau dalam artian itu gini, mengapa negara mengekspor ke negara lain jika beras tersebut tidak berkualitas? Maka bukankah itu akan menjelekkan nama negaranya sendiri? Maka misal kita mengambil contoh negara Cina. Cina mengekspor beras ke Indonesia. Dengan kata lain, Cina menganggap berasnya itu berkualitas sehingga perlu diekspor ke negara lain. Terima kasih. Berkualitas, tapi kan kita tidak tahu mereka produksi di negaranya itu seperti apa. Kita tidak tahu permainan mereka di belakang negara Indonesia itu seperti apa. Bagaimana tim Pro? Waktu terus berjalan. Saya harap untuk segera menyampaikan
buat pendapatnya. Bagaimana tim pro waktu tetap berjalan? Silakan. Dari data analisis Partial Adjustment Model atau PIM, Cina menjadi negara dengan kualitas beras yang bagus. Apakah ada tambahan? Sudah cukup. Bagaimana tim kontra? Apakah ada sanggahan? Ada, silakan. Baik, kami dari tim kontra tidak setuju dengan tim pro karena impor beras merupakan pengkhianatan pada petani. Selama ini, petani didorong berproduksi tinggi dengan disuntik subsidi pupuk dan bantuan alat dan mesin pertanian. Saat produksi surplus kok impor. Seperti perkiraan Badan Pusat Statistik BPS, produksi beras pada 2022 mencapai 31,9 juta ton beras. Lebih tinggi 1,7% dari produksi 2021. Sementara produksi konsumsi pada 2022 mencapai 30,2 juta ton beras. Ada surplus 1,7 ton. 1,7 juta ton ditambah surplus akumulatif tahun lalu sebesar 5,2 juta ton beras. Total surplus 6,9 juta ton. Jika Bulog terkendala dalam menyerap gabah beras petani, maka domestik harga yang tinggi dan kualitas yang tidak memenuhi kualifikasi. Mengapa ini tak dicarikan jalan keluar? Terima kasih. Izin menambahkan, impor juga menampar muka Presiden Jokowi. Kenapa? Bahkan pada Agustus tahun 2022 lalu, Presiden telah menerima pengakuan dari IRRI (International of Rice Research Institute) atas prestasi 3 tahun berturut-turut 2019 sampai 2021 tak impor beras atau medium. Apa makna pengakuan itu? Jika akhirnya Indonesia jatuh lagi sebagai importir beras hanya karena beberapa bulan setelah menerima plakat. Keputusan impor beras bukan hanya bagai menjilat ludah sendiri, tapi juga bisa dimaknai menelikung petani. Petani hanya dianggap penting saat tahun politik 5 tahun sekali. Setelah itu mereka ditinggalkan dan ditanggalkan. Terima kasih. Izin menambahkan, bahkan ada yang mencurigai impor beras merupakan cara yang mudah mengais dengan dana segar buat model bertarung dalam kontestasi politik. Kecurigaan ini tidak bisa dilepaskan dari kentalnya aktivitas perburuan rantai impor selama ini. Kecurigaan ini berpijak pada alas disparitas harga beras di pasar dunia dengan di pasar domestik tinggi. Terima kasih. Bagaimana tim pro? Apakah ada sanggahan terkait pendapat yang telah disampaikan oleh tim kontra? Waktu tersisa 2 menit. Silakan untuk segera menyampaikan sanggahan jika ada sanggahan.
Pro. Tim kami sangat tidak setuju dengan argumen dari tim Parsonas yang disebabkan dari tahun 2021 tadinya 31,2 juta ton dan 2022 menjadi 30 juta ton. Bukankah itu menurun? Kalaupun menurun, itu harus dilakukan impor agar cadangan beras di Indonesia tetap stabil dan tetap ada untuk bahan pangan rakyat Indonesia. Bagaimana tim Pro? Saya lanjutkan, masyarakat Indonesia yang hampir seluruhnya mengkonsumsi beras mendorong Indonesia menjadi negara terbesar di dunia dalam mengkonsumsi beras. Hal ini yang menjadi latar belakang mengapa sampai saat ini Indonesia masih melakukan impor beras ke negara lain meskipun dikenal sebagai negara produsen beras. Tidak dapat dipungkiri, jumlah produsen Indonesia yang terus meningkat dan dengan disertai tingkat konsumsi yang tinggi menjadi sumber alasan mengapa tingginya impor beras nasional terjadi. Apabila hanya mengandalkan atau hanya bergantung pada hasil produksi dari dalam negeri saja, jika dilihat dari kebutuhan akan beras belum bisa tercukupi dengan baik menurut ekonomi dan ekonomi 2018. Jika dilihat dari tingkat konsumsinya, seluruh konsumsi beras di Indonesia dalam per kapitanya mengalami peningkatan dibandingkan dengan negara di dunia lainnya. Di Indonesia habis. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi penyampaian kesimpulan dari tim pro dan tim kontra. Dimulai dari tim kontra terlebih dahulu, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dalam waktu 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Jadi, pro kontra impor beras kali ini memberi pelajaran penting. Pemerintah harus hati-hati dalam mengelola narasi pemberasan ke arah ranah publik. Karena beras bukan hanya komoditas ekonomi, tapi juga politik. Karena karakteristiknya itu, komoditas beras amat sensitif. Sebelum menyampaikan narasi ke publik, apapun itu, lebih soal impor, pemerintah harus memastikan narasinya untuk menimbulkan multitafsir dan memantik gaduh. Kemudian, tak terhitung energi bangsa ini terkuras hanya karena memperdebatkan hal yang tidak perlu diperdebatkan. Salah satunya adalah perdebatan urgensi impor beras saat ini. Penting untuk mencari keseimbangan antara kebutuhan stok cadangan beras dan kemampuan untuk mendukung pertanian dalam negeri agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ingat, kebutuhan kita lebih utama. Terima kasih. Dilanjut dengan penyampaian kesimpulan dari Partai Goluta sebagai tim pro. Silakan. Kesimpulan dari tim Goluta, kebijakan impor beras dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan agar pemerintah dapat tetap menjaga hubungan antar negara yang saling menguntungkan. Pemerintah juga harus mampu mengendalikan impor sehingga tujuan ketahanan dan kedaulatan pangan secara mandiri seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat tercapai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan pada suatu negara yang menyebabkan seluruh masyarakatnya sejahtera dan tercukupi kebutuhan akan pangannya. Dilihat dari ketersediaannya pangan yang cukup baik dari segi jumlah dan mutunya, terjamin keamanannya, beragam, bergizi tinggi, merata pada seluruh wilayah, mudah dijangkau dan tidak bertentangan dengan norma agama, keyakinan, serta budaya masyarakat. Terima kasih.
Baik teman-teman, telah usai sesi debat dari kloter kedua di tahap semifinal pada hari ini. Jangan lupa untuk vote partai mana yang menurut Anda layak maju ke babak final. Apakah partai Parsonas sebagai tim kontra atau partai Golutas sebagai tim pro? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.